Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamara Hasya Ardian dengan NIM 12120500193 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan melakukan interview bersama guru BK dari SMA Negeri 1 Cikijing. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Puji. Assalamualaikum Ibu Puji. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu di sini sudah menjadi guru BK berapa lama? Kurang lebih 3 tahun ya. Jadi 2019 bulan Mei saya masuk ke sini. Alhamdulillah masih bekerja di sini sampai sekarang. Gitu. Ibu menjadi guru BK di sini dibersamai dengan siapa kalau boleh tahu? Kalau untuk yang pure dari pendidikan BK-nya sendiri, hanya saya saja gitu. Tapi semenjak masuk ke sini, awalnya saya dibersamai oleh Pak Ika karena kebetulan beliau tadinya Wakasek kesiswaan gitu, menjabat sebagai Wakasek kesiswaan cukup lama. Kemudian beliau dipindahkan unit ke perpustakaan. Sekarang saya dibersamai oleh Pak Edi gitu, karena beliau sebelumnya menjadi guru BK sebelum saya masuk gitu, karena kan memang belum ada yang basicnya BK gitu. Jadi dulu guru BK-nya Pak Edi dan Bu Yeni. Jadi sekarang saya berdua dengan Pak Edi gitu. Ibu di sini mengampu berapa siswa? Kebetulan karena memang hanya saya sendiri ya di sini guru BK-nya, yang maksudnya tanpa mengenyampingkan Pak Edi gitu, tapi kan karena beliau juga mengampu pelajaran lain, jadi untuk BK yang masuk ke kelasnya itu penuh oleh saya gitu. Jadi kurang lebih 500 siswa yang saya ampu sekarang gitu, yang kalau misalkan di ekuivalen dengan 40 jam pelajaran kurang lebih gitu. Karena maksimalnya 40 kemarin gitu. Berarti ada jam pelajaran BK yang masuk ke kelas Ibu? Ada. Kalau boleh tahu seminggu itu per kelas berapa jam Ibu? Per kelas itu 1 jam. Jadi karena memang hanya sendiri gitu ya. Kalau dulu sih sempat waktu angkatan Zamara dulu kan 2 jam ya, karena 2 jam gitu. Nah kesininya kebetulan karena memang semua kelas gitu, jadi kurikulum memberikan waktu 1 jam pelajaran untuk bimbingan klasikal gitu. Tapi kalau untuk layanan konseling dan bimbingan kelompok gitu, itu di luar jam. Jadi kalau misalkan dihitung yang per kelasnya itu 1 jam, tapi di luar kelasnya lebih dari 1 jam begitu. Kalau begitu pelaksanaan layanan BK itu sendiri di sekolah seperti apa Ibu? Kalau yang klasikal hampir sama dengan mapel lain gitu. Kalau BK sendiri kan sebetulnya bukan mata pelajaran yang harus memberikan materi gitu ya. Kalau misalkan matematika kan sekarang pelajarannya aljabar nih gitu. Nah kalau BK kan tidak. Misalkan materi sekarang tentang stres, bukan berarti saya menjelaskan stres itu apa enggak gitu, tapi kita diskusi dengan siswa, memecahkan suatu masalah gitu, atau kita mendiskusikan isu-isu yang sedang hangat sekarang berkenaan dengan mental health atau misalkan tentang stres itu sendiri gitu. Jadi siswa paham tanpa diberitahu gitu makna dari stres itu sendiri apa gitu. Lalu untuk konseling individual tadi kan klasikal ya. Nah kalau untuk konseling individual biasanya saya panggil siswanya gitu. Kalau misalkan yang siswa yang mohon maaf bermasalah gitu, itu kan harus beberapa kali sesi konseling gitu, yang memang kadang siswa itu sendiri tidak sadar bahwa mereka punya atau ada masalah gitu. Nah jadi harus dipanggil dan itu terjadwal gitu, misalkan sekarang dipanggil, nanti kita lihat dulu perkembangannya nih. Beberapa hari kemudian kalau misalnya sudah ada progres atau justru menurun gitu, kita panggil lagi gitu. Tapi kalau untuk layanan konseling individual perencanaan karir gitu ya, untuk perencanaan karir biasanya siswa sendiri yang datang gitu, entah itu yang mau pindah jurusan kah, atau misalkan siswa yang mau melanjutkan kah gitu, atau kemarin ada kelas 10 yang memang mereka sudah semangat gitu untuk persiapan kuliah gitu. Agak jarang ya biasanya di sini gitu, Samara tahu sendiri kan ya. Nah ini kelas 10 tiba-tiba datang mau konsultasi, Bu saya mau persiapan kuliah katanya. Jadi kalau itu kita konsultasi langsung di sini gitu. Kalau kemarin
Semasa pandemi biasanya via online gitu, via WhatsApp, atau yang klasikalnya pakai grup WhatsApp atau Zoom, atau beberapa hal yang memang harus dikumpulkan misalkan menggunakan Google Classroom gitu. Lalu yang lainnya kan masih ada home visit ya, kolaborasi itu dilakukan situasional saja gitu. Kalau home visit melihat situasi, kalau misalkan memang di rumahnya siswa tersebut dengan orang tuanya, ya saya home visit gitu. Tapi kalau misalkan siswa tersebut di rumahnya dengan kakaknya gitu, dan kakaknya sering keluar, biasanya kita panggil aja gitu walinya atau misalkan keluarganya yang ke sekolah gitu. Jadi tidak melulu kita yang datang ke rumah, tapi juga orang tua yang dipanggil jika memang itu diperlukan gitu. Dan juga jangan lupa ini sih ya, kalau misalkan di sekolah itu harus ada kolaborasi antar stakeholder gitu. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih, semacam tumpang tindih tanggung jawab atau kebijakan gitu. Jadi nanti biar nggak, kalau kasarnya mah andel-andel gitu, maksudnya ketika ada siswa yang harus ditangani, nanti BK nggak nangani nih, ternyata kesiswaan juga tidak gitu. Nah itu biasanya masalah-masalah yang muncul di sekolah-sekolah itu. Jadi harus banyak komunikasi dan kolaborasi. Alhamdulillah di sini komunikasinya sudah cukup baik gitu ya. Jadi dengan kesiswaan sudah baik, apalagi dengan kepala sekolah gitu. Jadi alhamdulillah penanganan siswa di sini sudah cukup terarah lah gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Baik, sekian interview yang saya lakukan bersama dengan guru BK dari SMA Negeri 1 Cikijing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.